Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Vergawita dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ancaman non-militer. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Ancaman non-militer atau ancaman nirmiliter merupakan ancaman yang tidak menggunakan senjata, tidak bersifat fisik, serta bentuknya yang tidak terlihat, namun dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan suatu wilayah serta membahayakan keselamatan segenap bangsa. Adapun bentuk-bentuk ancaman non-militer ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta teknologi dan informasi. Yang pertama adalah ancaman non-militer yang berdimensi ideologi. Masuknya ideologi liberal bersama produk-produk kapitalis merupakan ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia. Globalisasi yang terjadi dapat meyakinkan masyarakat bahwa paham liberalisme ini dapat membawa masyarakat menuju ke arah kemajuan serta kemakmuran. Namun, masyarakat Indonesia mudah sekali terpengaruh akan nilai-nilai negatif dari paham liberalisme ini. Contohnya adalah gaya hidup yang kemewah-mewahan, pergaulan bebas, kebiasaan minum-minuman keras, serta sikap individualis. Hal ini justru akan mengancam integritas nasional, khususnya karakter bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila agar dapat memperkukuh serta memperkuat nilai-nilai Pancasila di dalam setiap diri masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah ancaman non-militer yang berdimensi politik. Ancaman di bidang ini berkaitan dengan kebijakan negara. Contohnya adalah peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 lalu, di mana pada saat itu Timur Timur memutuskan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jejak pendapat. Disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia pada kala itu tidak lepas dari campur tangan pihak asing terhadap urusan dalam negeri negara Indonesia. Adapun ancaman di bidang politik ini dapat berasal dari dalam dan luar. Dari dalam misalnya adalah penggunaan kekuasaan dengan mengerahkan massa untuk melemahkan pemerintah yang berkuasa, atau penggalangan kekuatan untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Penggulingan kekuasaan pemerintah yang sah ini biasanya kita kenal dengan sebutan kudeta. Adapun ancaman yang berasal dari luar, contohnya adalah tindakan intimidasi, provokasi, serta blokade politik yang dilakukan oleh pihak lain untuk menekan politik negara lain. Yang ketiga adalah ancaman militer yang berdimensi ekonomi. Ancaman di bidang ini berkaitan dengan era pasar bebas yang terjadi sekarang ini, di mana globalisasi yang terjadi di dunia juga berdampak pada bidang perekonomian. Contohnya hal ini dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara di dunia. Adapun ancaman yang terjadi di bidang perekonomian ini dapat kita lihat dari pasar Indonesia yang dibanjiri oleh produk-produk internasional atau dari luar negeri yang memiliki kualitas serta harga yang mampu bersaing dengan pasar lokal. Mudahnya pihak asing dalam menanamkan modal di Indonesia justru berdampak pada kepemilikan saham, di mana pihak asing sewaktu-waktu dapat saja menguasai perekonomian Indonesia. Monopoli perdagangan yang terjadi akibat adanya persaingan bebas, ini dapat memunculkan kesenjangan sosial yang sangat tajam di dalam masyarakat. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi, terjadinya inflasi, kinerja masyarakat yang buruk, serta daya saing yang rendah juga merupakan ancaman di bidang ekonomi. Yang keempat adalah ancaman non-militer yang berdimensi sosial budaya. Seperti yang kita tahu bahwa budaya masyarakat Indonesia merupakan budaya timur yang selalu mengedepankan sopan santun serta nilai-nilai kearifan lokal. Lajunya globalisasi yang terjadi di seluruh dunia berdampak pada pergeseran budaya bangsa Indonesia, di mana dapat kita lihat bahwa ancaman di bidang sosial budaya ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman yang berasal dari dalam ini contohnya adalah isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Faktor-faktor ini dapat memicu
perilaku seperti tindakan separatisme, terorisme, premanisme, serta tindak kekerasan. Adapun ancaman yang berasal dari luar, contohnya adalah pola hidup masyarakat yang konsumtif, lunturnya kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, hedonisme atau paham yang beranggapan bahwa kenikmatan pribadi merupakan nilai hidup yang paling tinggi. Sikap individualis atau sikap yang selalu mementingkan diri sendiri. Hal ini akan memudarkan semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, serta kesetiakawanan. Westernisasi atau gaya hidup yang berorientasi pada budaya barat, di mana dengan meniru cara berpakaian serta gaya rambut. Dan yang terakhir adalah lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima adalah ancaman non-militer yang berdimensi pertahanan dan keamanan. Apa bedanya ancaman militer dan ancaman non-militer yang berdimensi pertahanan dan keamanan? Jika ancaman militer, hal itu akan berhubungan dengan ancaman yang menggunakan senjata. Sedangkan ancaman non-militer di bidang pertahanan dan keamanan ini berhubungan dengan keselamatan umum, di mana dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor perilaku manusia. Faktor alam contohnya adalah seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berasal dari perilaku manusia contohnya adalah penggunaan obat-obatan serta bahan-bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, serta kecelakaan transportasi. Dan yang terakhir adalah ancaman non-militer di bidang teknologi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta teknologi ini akan membawa dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Contohnya di mana mudahnya masyarakat mengakses informasi tentang pendidikan, gaya hidup, dan lain sebagainya merupakan dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan kemajuan ini juga dapat membawa dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia, di mana pihak asing dapat saja sewaktu-waktu mengakses data pribadi kita dan mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Kejahatan seperti ini contohnya adalah kejahatan siber dan kejahatan perbankan. Lalu, apa saja lembaga-lembaga pemerintah yang menghadapi urusan ancaman non-militer seperti yang saya sebutkan tadi? Lembaga-lembaga pemerintah yang menghadapi ancaman non-militer itu adalah Kapolri, DPR, KPK, Satpol PP, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Fitra Arnini. Saya di sini akan menjelaskan tentang ancaman ideologi. Sebelumnya, ancaman ideologi adalah ancaman yang berkaitan tentang ideologi kita, yakni Pancasila. Berasal dari luar atau dalam negeri. Bekerja dengan cara mengubah pemikiran kita, jati diri kita, untuk menerima sebuah paham baru. Paham selain ideologi kita itu. Banyak contohnya ancaman ideologi ini, tapi saya akan mengambil tentang sebuah organisasi, yakni Gerakan Organisasi Papua Merdeka. Gerakan ini termasuk gerakan separatisme. Apa sih itu separatisme? Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dengan kesadaran nasional yang tajam satu sama lain, dari satu daerah maupun dari negara lain. Nah, gerakan organisasi Papua Merdeka tadi itu tuh gerakan organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah negara Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka karena merasa jika daerah mereka itu tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran ancaman ideologi terhadap sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Terima kasih.